Inovasi varietas-varietas unggul yang memiliki potensi produksi tinggi. Keunggulan tersebut antara lain varietas kelapa yang cepat berbuah dengan volume hasil nira yang tinggi, serta pertumbuhan batang yang lambat. Bukan hanya varietas tanaman saja, tetapi Balai Penelitian Tanaman Palma juga mampu menghasilkan inovasi berupa teknologi budidaya dan pengolahan produk yang dapat memberikan nilai tambah kepada para petani maupun industri. Untuk tanaman kita, khusus tanaman palma ini banyak ya, khusus kelapa. Kelapa itu kita punya varietas kelapa genja, kelapa dalam, dan kelapa hibrida dengan keunggulan masing-masing. Ada kelapa tipe dalam yang memang diarahkan untuk produksi buah, untuk produksi santan, minyak, seperti itu. Kemudian tipe yang satu lagi yang cepat berbuah itu yaitu kelapa tipe genja. Nah ini pemanfaatannya lebih spesifik, yaitu untuk kita ambil ataupun kita padat niranya yang diolah menjadi gula. Itu yang menjadi salah satu varietas unggul yang kita sedang dorong dikembangkan sekarang. Nah ini kaitannya pemanfaatan untuk pengambilan nira. Ini produksi nira bagi petani ini sangat menguntungkan karena tidak perlu memanjat tinggi. Dengan demikian akan lebih banyak yang disadap niranya. Nah ini varietas yang kita kembangkan khusus menghasilkan nira untuk diolah jadi gula. Dan nilai ekonomi dari gula ini lebih tinggi dibandingkan kita harus memanen kelapa untuk yang berikutnya, seperti yang selama ini banyak atau umum ada di petani lainnya. Sebagai sumber inovasi, Balit Palma yang ditetapkan oleh Kemenristek Dikti sebagai pusat unggulan iptek kelapa sejak tahun 2016 telah menghasilkan berbagai inovasi untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan pendapatan para petani kelapa. Melalui perbaikan teknologi budidaya tanaman kelapa tipe dalam yang sebelumnya mulai berbuah di atas 5 tahun, saat ini dapat dipercepat menjadi 4 tahun setelah tanam. Demikian juga pada tanaman tipe genja yang dulunya berbunga di atas 3 tahun, saat ini telah diperoleh teknologi budidaya yang bisa mulai produksi pada umur 2 tahun setelah tanam. Inovasi ini memberikan semangat kepada petani dalam meremajakan tanaman kelapanya yang sudah semakin tua saat ini. Dalam menerapkan, mengimplementasikan teknologi itu tentunya melibatkan semua unit-unit UPT yang ada di bank. Kita punya BPTP di daerah dan tentunya bersinergi dengan pemerintah daerah melalui provinsi, kabupaten dan juga tentunya melibatkan mitra kita swasta di sini, mitra swasta, dan ini kita sudah jalin sehingga harapan kita hilirisasi hasil-hasil produk, hasil-hasil teknologi inovasi litbang itu langsung bisa bermanfaat dan digunakan oleh petani kita di Indonesia. Seperti itu. Inovasi varietas kelapa unggulan yang telah dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian melalui penelitian yang dilakukan oleh Balit Palma telah dimanfaatkan petani pada beberapa sentra produksi kelapa di Indonesia. Khusus untuk tanaman kelapa yang diarahkan untuk produksi nira, telah dikembangkan varietas kelapa genja unggul yang memiliki sifat cepat berbunga dan bertambah tinggi. Varietas ini juga telah berhasil dikembangkan oleh para petani melalui kerjasama dengan PT Unilever Indonesia. Salah satu daerah pengembangan varietas kelapa genja unggul Balit Palma melalui bantuan Yayasan Unilever Indonesia, yaitu di Desa Ujung Genteng, Ciracap, Sukabumi. 80% itu di warga kami itu sebagai petani kelapa. Alhamdulillah sekarang sudah dirasakan hasilnya. Ada perbedaan dari kelapa yang ada, mungkin dari nilainya itu, dan dihasilkan dengan mudah. Harapan saya sebagai kepala desa, bagaimana yang sudah dilaksanakan oleh dari pihak perusahaan multinasional, perusahaan
sama Balik Banten, tolong untuk mendampingi terus cara pengolahan yang baik mungkin. Walaupun dibina sekarang sudah berhasil, tapi kami mengharapkan terus untuk membina para petani kelapa yang ada di wilayah kami. Dan mungkin ini penanaman pohon ganja ini bukan hanya di desa kami, bahkan desa yang ada di wilayah Kecamatan Surade, Kecamatan Cilacap, sekarang sudah mulai menanam pohon kelapa tersebut. IARD mengkhususkan diri dalam konservasi dan pengembangan varietas kelapa. IARD adalah mitra penting untuk penelitian kelapa dan proyek inovasi di Indonesia. Keilmuan mereka berpengetahuan luas, dapat menjalankan kunjungan lapangan dan memiliki jaringan yang luas di antara jaringan kelapa di seluruh dunia. Penanaman kembali varietas baru yang lebih sesuai untuk produksi gula kelapa. Dwarf coconut memiliki masa panen yang lebih cepat, dan pohonnya pun lebih pendek dari pohon kelapa biasa, sehingga lebih mudah dipanen dan bibitnya pun tersedia di Indonesia. Hasil inovasi Balik Banten berupa varietas kelapa unggul telah dibudidayakan pada berbagai wilayah di Indonesia. Dengan keunggulan sifat tanaman yang dihasilkan melalui penelitian serta inovasi teknologi budidaya dan pengelolaan kelapa yang dihasilkan oleh Balik Banten, diharapkan mampu menjadi pendorong produktivitas para petani kelapa di Indonesia. Dipersembahkan oleh Kelapa varietas hibrida dengan karakteristik cepat berbuah, lembat berdarah tinggi, tahan terhadap penyakit, memiliki produksi nira dan kadar minyak yang tinggi, serta toleran terhadap lingkungan yang spesifik, merupakan hasil seleksi dan perjalanan dari berbagai sumber genetik plasma mutlak jenis kelapa ganja dan kelapa dalam. Metode perjalanan untuk mendapatkan kelapa hibrida terdiri atas beberapa pola, yaitu ginjal kali dalam kali ganja, dalam kali dalam, dan ginjal kali ganja. Keberhasilan perjalanan dalam menghasilkan kelapa hibrida yang diinginkan akan diketahui melalui pengamatan kelapa hibrida dengan produksi mulai optimal pada umur 7 hingga 10 tahun. Karakter unggulan dari kelapa hibrida ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas kelapa dan pendapatan petani kelapa di Indonesia. dipersembahkan oleh Keberhasilan Balik Banten dalam inovasinya telah memberi dampak signifikan bagi berbagai pihak. Para petani yang sebelumnya menyadap nira dari pohon-pohon kelapa yang sudah tinggi, saat ini telah meremajakan tanamannya dengan menanam varietas kelapa Kenja Unggul Balik Palma. Selain itu, petani juga menerapkan inovasi teknologi budidaya yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Inovasi teknologi pengolahan nira untuk produksi gula kelapa dan produk olahan lainnya menjadi solusi untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani. Teknologi pendukung budidaya kelapa lainnya yang dihasilkan oleh inovasi Balik Palma yaitu teknologi budidaya, pembuatan lubang tanam yang besar untuk penanaman kelapa, penerapan sistem pengairan, penggunaan pupuk organik, dan pupuk hayati secara intensif mampu mempercepat pembungaan tanaman kelapa dan meningkatkan produksi nira. Selain itu, berbagai gangguan hama dan penyakit pada tanaman kelapa telah diperoleh teknologi pengendaliannya, baik secara mekanis, hayati, maupun kimiawi. Banyak inovasi yang kita telah hasilkan dan terus kita kembangkan, diantaranya adalah perbaikan teknologi budidaya kelapa. Nah, ini kita dengan beberapa program kita, terutama di pemupukan, menggunakan pupuk organik dan hayati, kemudian pengairan, kita bisa mempercepat kelapa ini berbunganya. Kelapa ganja bisa 2 tahunan sudah berbuah, kelapa dalam di bawah 5 tahun. Itu dari budidayanya. Kemudian kita punya inovasi pengendalian hama. Pengendalian hama ini penting untuk kita
menghindari ataupun mengurangi masalah kerusakan ataupun menurunnya produksi karena gangguan dari hama. Kemudian inovasi yang berikutnya itu pengolahan produk dari baik buah kelapa maupun tadi nira. Dengan demikian nilai tambah dari produk dari kelapa ini lebih tinggi dan tentunya akan memberikan nilai perolehan yang nilai tambah pada petani kelapa. Melalui inovasi yang dilakukan oleh Balitbangtan, para petani kelapa kini mampu mengolah nira menjadi produk gula kelapa secara mandiri dengan keuntungan 5-10 kali lipat dibandingkan dengan hasil yang didapat dari penjualan buahnya saja. Hasil inovasi kelapa Balitbangtan bukan hanya dinikmati oleh para petani kelapa yang mampu meningkatkan produktivitasnya melalui beragam produk inovasi yang diterapkan, akan tetapi juga berimbas pada para pelaku usaha lainnya yang secara signifikan dapat meningkatkan distribusi hasil olahan kelapa untuk memenuhi permintaan pasar. Kita melakukan riset itu melihat apa kebutuhan pasar, apa kebutuhan petani. Begitu besarnya nilai tambah dari hasil turunan kelapa yang memang sekarang kita dorong ini. Bapak Menteri mengarahkan kepada kita, Kementerian Pertanian, untuk meningkatkan nilai tambah kelapa ini memang dengan hilirisasi. Tahun 2019 itu ekspor turunan kelapa kita nilainya itu kurang lebih 2,17 miliar US dollar. Oleh karena itu, kenapa Kementerian Pertanian melalui Kementerian Pertanian mendorong ini hilirisasi pemanfaatan kelapa? Karena kita tidak dapat sabuknya, kita dapat tempurungnya, paling itu jadi duit semua ini kalau diolah. Jadi mindset petani kita harus berubah juga ini. Jangan kelapa cuma kopra saja. Banyak sekali turunan yang kita bisa jadi duit ini kalau kita bisa memanfaatkan dengan lebih baik seperti itu. Penerapan hasil inovasi kelapa Balitbangtan telah terbukti mampu menjawab berbagai persoalan para petani kelapa yang sebelumnya hanya mengandalkan tanaman dengan varietas tidak unggul dan pengolahan pertanian yang tidak maksimal. Melalui inovasi teknologi pengolahan kelapa, saat ini para petani kelapa dapat menghasilkan produk olahan dengan nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi daripada hasil penjualan buahnya saja. Efeknya yang sangat dirasakan itu berbagai usia itu bisa untuk menderes. Kalau dulu itu harus punya skill manjat, nah baru bisa menderes. Kalau sekarang kayaknya bisa meningkatkan penderesan itu, taksiran saya sih di atas 70% menaik gitu. Dari biasa 60 pohon kalau kelapa tinggi, ini sekarang sudah bisa 120 pohon. Itu dengan kondisi acak, Pak. Acak. Kalau nanti sudah rata, mungkin taksiran saya sekitar 200 pohon per hari per petani. Alhamdulillah ini luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua pihak. Nah, saya coba juga untuk memanfaatkan yang udah lanjut usia. Itu saya coba yang usia 70 tahun masih bisa 80 pohon. Nah, nanti ke depan itu mau coba saya ibu-ibu mau coba